Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak hebat, ya, calon-calon generasi terbaik. Hari ini anak-anak kita akan meneruskan kembali untuk membahas soal-soal yang kemarin terkait dengan aplikasi fungsi trigonometri. Aplikasi turunannya maksudnya ya. Kemarin kita sudah bahas nomor 12 sudah, 13 sudah, sekarang nomor 14. Kita langsung saja ya. Oke, kita langsung saja nomor 14. Kita lihat soalnya. Bisa dibuka buku paketnya halaman 55, anak. Diketahui fungsi fx adalah 7 ditambah 5 akar 3 sin x ditambah 5 cos x pada interval antara 0 sampai 2pi. Nilai maksimum dan nilai minimum fungsi tersebut adalah, ingat ya, ketika ditanya nilai maksimum dan nilai minimum, maka kita menggunakan turunan ke 1. Iya, turunan pertamanya anak-anak. Untuk cari maksimum minimum itu, kita pakai turunan yang pertama. Oke, kita lihat dulu fungsinya. Kita punya fx adalah 7 ditambah 5 akar 3 sin x ditambah 5 cos x. Ini ya. Maka turunan pertamanya adalah 7 diturunkan 0 nak ya. Oke, 5 akar 3 sin x, 5 akar 3-nya koefisien. Jadi dia tidak diturunkan, ditulis aja. Sin diturunkan jadi cos. Oke, ditambah dengan 5 cos x, 5-nya ini juga koefisien. Ditulis aja, nggak usah diturunkan. Cos diturunkan menjadi min sin. Nggak pakai tur fungtur sud, ini pangkat 1 anak-anak ya, pangkat 1, x-nya juga pangkatnya x-nya juga 1x, x tunggal ya, dia nggak ganda atau nggak yang lain-lain, nggak triple dan sebagainya. Oke, siap ya. Oke, berarti ini hasilnya berapa? Ini 0, tetap 0 ya. Ini berarti 5 bentar, 5 akar, kok jelek ya. Nah, saya hapus dulu. Ini emang harus bersahabat dengan HP, harus bersahabat dengan laptop anak-anak. Oke, 5 akar 3 cos x plus dikali min 5 sin x. Gini ya. Ya, sehingga kita cari yuk. Karena kita cari nilai maksimum atau minimum, maka kita harus melakukan dulu cari stasionernya dulu, dia di x sama dengan berapa. Oke, sehingga kita cari stasionernya, maka turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Berarti turunan pertamanya sama dengan 0, kita cari dulu. Jadi apa ini? 5 akar 3 cos x dikurangi 5 sin x. Oke, sehingga dari sini sama dengan 0. Ya, sehingga ini saya pindah ke 5 sin x, saya pindah ke ruas kanan menjadi 5 akar 3 cos x sama dengan 5 sin x. Oke, sinnya tetap, cosnya pindah, berarti sin per cos itu enak ya. Oke, 5 akar 3-nya tetap, 5 yang ini pindah. Nah, ini saling meniadakan. Oke, sin dan bagi cos itu apa nak? Tangen ya. Nah, berarti tangen x sama dengan akar 3 saja ya, yang tersisa ya. Nah, sekarang tangen berapa yang hasilnya akar 3? Yaitu tangen 60, kuadran 1, dan kuadran 3 anak-anak. Tangan berapa? 180 tambah 60, tangen 240. Oke, dari sini kita punya 2. Yang pertama adalah, sebentar saya pakai biru ya, x sama dengan 60 ini. Oke, yang kedua adalah saya pakai misalkan hijau. Mana hijau? Ini hijau ya palingnya. X sama dengan 240 begitu. Kita ada 2 ya. Ya, kita pakai satu-satu anak-anak. Yang biru dulu. Ya, berarti X sama dengan 60. Jangan lupa plus K kali, karena dia tangan anak-anak.
Masih ingat tangan ya? Tangan itu kan-nya berapa? Kan-nya 180. Ini ya. Nah, ingat-ingat saja ya. Nah, sekarang kita nggak pakai ini. Ya, kita pakai langsung saja. Berarti langsung saja kita, kenapa sih kok langsung saja? Ya, ini sudah ada. X-nya kan tunggal, nah X doang. Ya, maka X-nya adalah 60, satunya X-nya adalah 240. Ya, oke. Ini sekedar pengetahuan saja. Oke, satu-satu nak ya. Kita masukkan yang X-nya adalah 60. Ya, maka ketika X-nya 60, maka dia Fx-nya nilainya berapa? F60 sama dengan, masukkan ke sini anak-anak. 7 ditambah 5 akar 3 sin 60 ditambah 5 cos 60. Oke, berarti hasilnya adalah 7 ditambah 5 akar 3. Berapa sin 60? Setengah akar 3. Oke, ditambah 5 kali cos 60 setengah. Oke, hasilnya adalah 7 ditambah, ini berapa ini? 5 per 2 kali 3. 5 kali 3, 15 per 2. Oke, ditambah dengan 5 per 2. 15 tambah 5 ini adalah 20. 20 bagi 2 itu 10. 10 tambah 7 berarti 17. Saya lanjut. Ini X sama dengan 60, hasilnya adalah 17. Kemudian kita lanjutkan lagi. Satunya pakai hijau. Hijau ya. X sama dengan 240. Maka untuk X sama dengan 240 derajat, maka F 240 sama dengan, yuk, berapa ini? 7 ditambah 5 akar 3 sin 240 ditambah 5 cos 240. Hasilnya adalah 7 ditambah 5 akar 3. Berapa sin 240? Ini adalah sama dengan sin 60. Tapi kuadran 3, berarti min ya. Min sin 60. Oke, ditambah 5 cos, ini juga sama. Kuadran 3 cos min 60. Hasilnya adalah 7 ditambah 5 akar 3. Berapa sin 60? Setengah akar 3 ditambah 5 dikali min setengah. Oke, hasilnya adalah, benar nggak sih? Cos 60 itu min setengah ya. Ya, yuk. 7 ditambah, ini 5 kali 3, 15 ya. 15 dibagi 2 ya ini ya. 15 dibagi 2 itu min 15 bagi 2 tambah min 5 bagi 2. Berarti min 20 bagi 2. Min 10. Berarti 7 ditambah min 10. Hasilnya adalah min 3. Oke. Nah, sudah dapat anak-anak. 17 dengan 3. Ini adalah ketika kita cari titik stasionernya. Ternyata dia juga dibatasi anak-anak. Dibatasi 0 dengan 2pi. Maka 0 dan 2pi ini juga kita cari. Kita cari ya. Saya pakai hitam kembali. Kita pakai merah aja biar lain gitu. Untuk batas-batasnya. Yuk. Ketika X-nya 0. 0 sama 2pi ya nak ya. Kita coba ya. Ketika X-nya 0 maka dimasukkan Y 7 ditambah 5 akar 3 sin 0 ditambah 5 cos 0. Kita masukkan ke fungsi fx-nya. Yang ini. Oke. Hasilnya sama dengan, langsung aja karena space-nya terbatas. Sin 0 ini 0 ya. 0 kali berapapun 0 ya. Cos 0 ini 1. 1 kali 5, 5. 7 tambah 5, 12. Oke. Kemudian satunya 2pi ya nak ya. 2pi. 2pi itu adalah 360. Saya pakai 360. Ya, berarti 7 ditambah 5 akar 3 sin 360 ditambah 5 cos 360. Oke. Berarti 7 ditambah sin 360 ini kan 0 nak. Ya, 0 ya. 0 kali berapapun tetap 0 hasilnya. Ditambah dengan cos 360 itu adalah min 1.
Min 1 kali 5 berarti min 5. 7 tambah min 5 hasilnya adalah 2. Nah, dari nilai-nilai ini 17, min 3, 12, dan 2, manakah yang paling besar? Yang paling besar adalah 17, berarti ini maksimum mana? Manakah yang paling kecil? Paling kecil adalah min 3, ini minimum. Sehingga soal ini kita jawab 17 dan min 3. Jawabannya adalah yang B, nomor 14. Saya? Gampang ya? Gampang. Next, nomor 15. 15. Diketahui kurva fx sekian terletak pada interval 0 sampai pi per 2 yang ditanya titik stasioner anak-anak. Sama ya? Kita coba ya. Saya pakai hitam dulu. Oke, kita tulis soalnya fx sama dengan 20x min 10 sin 4x. Oke, kita turunkan anak-anak. Turunkan dulu yuk. 20x diturunkan 20. Min 10-nya konstanta diem. Sin x diturunkan adalah cos 4x. Jangan lupa 4x-nya juga turun. Nah, begini. Hasilnya adalah 20 min 40 cos 4x. Ya, karena kita cari titik ya, stasioner, maka turunan pertamanya sama dengan 0. Kan begini ya. Berarti min 40 cos 4x sama dengan 20-nya pindah karena positif pindah ke sana jadi negatif. Begini. Berarti cos 4x sama dengan min 20. Jangan lupa ini perkalian pindah jadi pembagian. Min 40. Min 20 bagi min 40 berapa nak? 1 per 2. Sehingga kita punya cos 4x-nya adalah 1 per 2. Berapakah cos itu yang hasilnya setengah anak-anak? Berapa? Cos 60. Sip. Sama kuadrat 4. Sama cos 300. Ini juga termasuk 60. Termasuk hasilnya setengah. Ya, 360 dikurangi 60. 300 ya. Oke. Udah kita punya 2 nak ya. Berarti ya. Nah, berarti kita punya 2. Maka saya pakai kayak tadi biru ya. Satunya ini dengan ini yang pertama. Kemudian satunya saya pakai yang hijau. Satunya adalah 4x sama 300. Nah gini. Oke. Udah ya? Yuk kita coba pakai yang biru dulu. Oke, kita punya satunya adalah mana kursornya tadi? Oh, di sini. Ya, kita punya 4x sama dengan 60. Jangan lupa anak-anak plus K kali 360. Oke? Udah ya? Karena ini batasnya positif, kita pakai K yang positif. Kalau K-nya 0 gimana ini? 4x sama dengan 60 ditambah 0 dikali 360. Tetap ya, ini 0 ya, berarti 60 aja. Berarti x-nya adalah 60 dibagi 4, 15 derajat. Ya, 15 derajat ya. Kemudian, kalau untuk K sama dengan 1, coba. 4x sama dengan, kalau K-nya saya masukkan 1, berarti 360 dikali 1, 360 ditambah 60, 420. Sehingga x-nya sama dengan 420 dibagi 4, 105. Oke, masih masuk ya? Masuk di sini. Oh, sudah nggak masuk anak-anak. Ini kan sampai pi per 2. Pi per 2 itu adalah 90. Ya, nggak masuk ya? Ini tidak mungkin. Sudah, kita berhenti. Yang biru. Sekarang yang hijau. Hijau. Oke, kita punya 4x sama dengan 300 ditambah K kali 360. Oke. Untuk K sama dengan 0 yuk. 4x sama dengan 300 ditambah 0. Ini 0. K dikali 360 kan 0 ya. Mana kursornya? Pakai hijau tidak kelihatan Bu Amel. Oh ya ini. Oke, 300 saja ya. Ditambah 0 ya ini ya. Berarti x-nya sama dengan 300 dibagi 4.
75. Oke, kemudian K sama dengan 1 anak-anak, yuk masukkan yuk. 4X sama dengan K sama dengan 1, berarti 60 ditambah dengan K-nya 1 kali 3, 60. 360 tambah 60 dan 420. Berarti 4X sama dengan 420. X-nya berapa nih? X-nya adalah 105. Sama kayak tadi ya. 105 kayak di atas ya. Dan ini tidak mungkin. Nah, berarti kemungkinannya kan cuma 2 kalau gitu ya. Nah, pakai merah. Berarti ini 75 dan satunya adalah 15. Ini kemungkinan. Yang ditanya adalah titik stasionernya anak-anak. Berarti X-nya sama dengan. Nah, berhubung ini bentuknya pi semua ya, kita jadikan pi ini. Jadi titik stasionernya itu adalah X sama dengan 15 sama atau X sama dengan 75. Bukan atau ya, dan ya. Kita kali dulu. Oke, dan. Dan. Nah, kita jadikan pi anak-anak. X sama dengan 15 dikali pi per 180. Ya, 15 dikali pi per 180. 15 kalau dibagi 3 saja dia 5. Ini dibagi 3 dia 60. Berarti 1/12 nak ya. Berarti X-nya adalah 1/12 pi. Ini. Yang satunya X sama dengan 75 derajat dikali pi per 180. Sama. Oke. 75 dibagi 5. Ini kalau dibagi 5, 15. Oke. Kalau ini dibagi 5, 36. Ya. 15 bagi 3 itu 5. 36 bagi 3 itu 12. Berarti 5/12 ya. Berarti 5/12 pi. Selesai. Berarti jawaban 1/12 dan 5/12. Hasilnya adalah pi per 12 ini. Oke, jawabannya. Oke? Paham ya? Insya Allah paham. Oke anak-anak, mungkin untuk video kali ini 2 soal saja. Ya, monggo silakan ditulis. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.